Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Rifki. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Psikologi Angkatan 2020. Pada kesempatan di malam hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pembahasan sederhana yang ditugaskan oleh yang terhormat Ibu Nur Indah Yusari selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Pada tugas sesi kelima ini, yaitu tentang keterampilan berbicara, saya ingin menyampaikan sebuah pembahasan sederhana, yaitu tentang bagaimana pesawat bisa terbang. Sebagaimana kita ketahui, di permukaan bumi ini, benda yang bobotnya lebih berat dari udara, maka ia akan jatuh ke permukaan bumi. Fenomena ini tunduk pada hukum gravitasi. Untuk mempertahankan benda agar berada pada tempatnya dan tidak jatuh ke permukaan bumi, maka dibutuhkan gaya atau force sebesar gaya gravitasi yang timbul pada benda tersebut, yang dalam sehari-hari kita sebut sebagai bobot atau weight. Hal ini juga berlaku pada sebuah pesawat terbang sebagai benda yang lebih berat dari udara. Terdapat 4 gaya yang bekerja pada pesawat terbang. Yang pertama adalah gaya dorong atau thrust, yaitu gaya yang mendorong pesawat ke depan. Lalu yang kedua ada gaya hambat atau drag, yaitu gaya yang menghambat pesawat ke belakang. Yang ketiga adalah gaya angkat atau lift, yaitu gaya yang mengangkat pesawat ke atas. Dan yang terakhir adalah gaya gravitasi, yaitu gaya yang menimbulkan bobot atau weight yang arahnya selalu ke bawah, ke pusat bumi. Jika kita gambarkan ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Thrust atau gaya dorong akan selalu ke depan, drag atau gaya hambat akan selalu ke belakang, lift atau gaya angkat akan selalu ke atas, weight atau gaya gravitasi akan selalu ke bawah, ke pusat bumi. Lalu, agar pesawat dapat terbang melawan gaya gravitasi, maka harus ada gaya yang lebih besar dari gaya gravitasi tersebut. Gaya untuk melawan gaya gravitasi pada pesawat terbang adalah gaya angkat, yang dihasilkan oleh sayap sebagai akibat adanya gaya dorong dari mesin pesawat, yang besarannya jauh lebih besar dari gaya hambat. Jika kita simpulkan mekanismenya kurang lebih seperti ini. Gaya dorong atau thrust dari mesin akan menghasilkan kecepatan, dan terjadinya perbedaan tekanan udara di atas dan di bawah sayap. Dan pada akhirnya terjadilah gaya angkat pada sayap tersebut. Gaya dorong yang berasal dari mesin pesawat dan besarnya jauh lebih besar dari gaya hambat akan mendorong pesawat melaju ke depan dengan kecepatan tertentu. Hal ini menimbulkan gaya aerodinamik pada sayap yang bentuknya berupa aerofoil, sehingga dapat menimbulkan gaya angkat pada sayap, sehingga pesawat bisa terbang. Berdasarkan hukum Bernoulli tentang pesawat terbang, gaya angkat pada sayap timbul karena adanya kecepatan aliran udara pada sayap, sehingga menimbulkan perbedaan tekanan udara di bagian atas dan di bawah sayap. Dan yang terakhir adalah pesawat memiliki 3 pengendali utama atau primary flight control. Yang pertama adalah elevator. Elevator adalah bagian sirip horizontal yang berfungsi untuk naik turunnya pesawat. Yang kedua adalah rudder, yaitu bagian sirip vertikal pesawat yang berfungsi sebagai untuk membantu pesawat berbelok ke kiri dan ke kanan. Dan yang terakhir adalah aileron. Aileron terletak di kiri dan kanan sayap utama pesawat yang berfungsi untuk mengontrol pesawat berguling ke kiri dan ke kanan. Jadi pada kesimpulannya adalah pesawat dapat terbang karena adanya gaya dorong dari mesin yang besarannya jauh lebih besar dari gaya hambat, sehingga pesawat dapat melaju dengan kecepatan tertentu dan menimbulkan gaya aerodinamik, yaitu timbullah gaya angkat yang lebih besar dari gaya gravitasi, sehingga mampu mengangkat pesawat untuk terbang. Gaya angkat pada sayap timbul sebagai akibat adanya perbedaan kecepatan aliran udara pada sayap, yang konstruksinya dirancang berbentuk aerofoil, sehingga menimbulkan perbedaan tekanan udara di bagian atas dan di bawah sayap.
Lalu, agar pesawat dapat dikendalikan, maka pesawat dilengkapi perangkat kendali atau control device, yaitu elevator, rudder, dan aileron yang dikendalikan oleh pilot dari ruang kemudi atau kokpit. Sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.